Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Azmi Marpaung dengan NIM 2305 176044. Pada malam ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di GitHub seperti pull, fetch, branch, dan push. Pertama-tama kita masuk ke GitHub-nya. Ini saya udah bikin akun. Jika belum bikin, kalian bisa bikin akunnya dulu. Jika sudah, kalian bisa ketik di sini, ketik bikin new repository. Untuk namanya bebas saja. Saya bikin namanya sini ini aja. Deskripsinya opsional, saya sini aja. Public biar siapa saja dapat mengakses. Tambahkan ini supaya kita tidak usah bikin-bikin lagi. Oke, langsung saja. Oke, di sini sudah terbikin. Terus bagaimana cara kita supaya bisa mengaksesnya ke melalui laptop kita? Caranya gampang. Kita bisa masuk ke CMD. Ini karena saya ingin mengaksesnya melalui bagian D, kita bisa ngetik ini. Dari bagian D, kita bisa, jika sudah dibuka CMD-nya seperti ini, kita bisa kembali lagi ke GitHub-nya, terus ke bagian ini, di bagian lokal, kalian copy ini ya. Kita sudah copy, kembali lagi ke CMD-nya, kita bisa ketik ini. Jika sudah, kita bisa cek secara manual di bagian di menu di file explorer. Ini sudah ada ya. Jika sudah, kembali lagi ke CMD-nya, dan kita bisa ganti jalurnya menggunakan cd kemudian nama foldernya yang kita bikin tadi. Sudah terganti, dan kita masuk ke code titik. Kita bisa bikin folder baru di sini, namanya bebas saja. Misalnya di sini kita kasih belajar GitHub. Oke, ya sudah, bisa bikin folder bikin file di sini. Misalnya index.html, kemudian kode.py. Jadi kita bisa buka terminal. Jika masih ada U seperti ini, kita bisa ketik git add titik. Ini sudah A, artinya added, sudah ditambahkan. Kemudian kita bisa ketik git commit in n, menambah nama comitnya, menambahkan folder. Kemudian untuk mengeceknya, kita bisa mengetik git log minus dua kali one line. Ini sudah tertambahkan. Kemudian kita bisa ketik git push untuk menambahkan yang kita folder yang kita buat tadi ke GitHub-nya dengan cara mengetik git push. Oke, sudah, kita kembali ke sini. Di sini kita refresh ya webnya ya. Di sini sudah ada kita buat. Ini masih kosong, belum ada isinya. Di GitHub itu ada yang namanya branch. Branch itu cabang-cabang yang ada di repository. Cara mengelolanya itu kita bisa menggunakan perintah git branch. Seperti ini udah ada tampilannya main. Nah, branch yang main ini tidak boleh diedit. Jadi kalau kita mau ngedit kedua file ini, kita bisa buat branch baru. Seperti misalnya kita buat branch baru namanya kode, kemudian yang satu lagi index, yang kita tampilkan. Nah, ini sudah terbuat branchnya. Nah, yang bintang ini tuh artinya posisi kita tuh ada di mana.
Nah, posisi kita sekarang tuh ada di main. Nah, sekarang kita tukar ke code misalnya. Kita bisa menggunakan git checkout code. Dan kita cek lagi apakah sudah terganti. Posisi kita sekarang ada di kode. Nah, di kode ini kita bisa edit ya. Misalnya saya tambahkan ini kode yang sudah saya bikin beberapa saat sebelumnya. Sini sudah ada, kita simpan. Kemudian dari kita simpan, kita bisa commit. Oke, tadi ada sedikit error, sudah saya perbaikin. Terus dari commit kita tukar lagi ke git switch index. Di sini kosong, kita bisa isi di bagian indeksnya dengan mengetik tanda seru, langsung enter. Nah, di sini udah keluar, kita bisa isi misalnya edit. Kemudian kita simpan, Ctrl S. Kemudian kita commit lagi, git commit min im initial commit. Oke, sudah tersimpan. Jika sudah, kita bisa menggunakan git push untuk memasukkan cabang yang sudah kita buat tadi ke dalam GitHub repositorinya dalam webnya. Langsung aja kita pencet git push. Kita bisa menggunakan git push origin index. Itu sudah lakukan yang sama ke branch kodenya juga. Oke, jika sudah, kita kembali ke websitenya, kita refresh. Jika sudah di refresh, bisa kita lihat branch yang sudah kita bikin tadi. Misalnya ini di kode. Ini udah ada nih. Terus di bagian index. Kemudian yang selanjutnya itu ada fitur fetch. Apakah fitur fetch ini sama dengan fitur git fetch ini sama dengan git pull? Oh tidak, beda. Kalau fitur fetch dia mudah digunakan untuk mengambil perubahan terbaru dari remote repository yang ada di sini, seperti GitHub ini, ke repository lokal tuh nggak langsung kegabung. Jadi dia nggak ada resiko konflik gitu. Misalnya kayak kita dapat memeriksa perbedaan antara branch lokal dan branch remote yang ada di sini terlebih dahulu, sehingga kita bisa mempersiapkan merge atau rebase dengan lebih baik untuk meminimalkan risiko konflik. Untuk cara menggunakannya, kita bisa kembali ke yang ada di sini, kita ke index. Dan ini kita edit di sini. Kemudian kita commit. Kemudian kita kembali ke VS Code-nya, kemudian kita ketik, kita ganti dulu cabangnya atau branch-nya. Nah, langsung kita ketik git. Tuh, dia tidak akan terganti. Gimana cara nampilinnya? Cara nampilinnya itu kita yang perlu yang namanya itu remote. Langsung kita ketik git branch min a. Kita ambil yang indeks ini, kita copy. Git check
Saya bisa lihat di sini sudah tampil ini yang kita tulis tadi. Itu berubah, dia nggak langsung nge-merge gitu. Ya mungkin itu saja penjelasan yang sangat kurang dari saya, karena sejujurnya juga saya masih kurang paham. Mohon maaf, dan mohon maaf lagi apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.